Kiai Haji Hasan Maulani adalah ulama harismatik yang mensiarkan Islam melalui tarekat Syatariah. Karena kezuhudannya, Kiai Haji Hasan Maulani mendapat hati di masyarakat Desa Lengkong, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sebagai generasi penerus bangsa, ada baiknya mengenal sosok perjuangan ulama harismatik asal Desa Lengkong dalam syiar Islam maupun perjuangannya dalam menentang kolonialis Belanda. Kiai Haji Hasan Maulani atau dikenal Eyang Hasan Maulani lahir di Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Beliau lahir pada tanggal 22 Mei tahun 1782 M atau 8 Jumadi akhir 1196 Hijriah. Eyang Hasan Maulani adalah putra dari Kiai Lukman bin Kiai Syatar. Kelahiran Eyang Hasan Maulani bertepatan dengan tahun meninggalnya ulama sepuh Lengkong, Syekh Panembahan Dako. Dalam penelusuran silsilah Eyang Hasan Maulani, terdapat garis keturunan bangsawan Kesultanan Cirebon hingga Prabu Siliwangi. Berikut silsilah Eyang Hasan Maulani dari garis keturunan ibu. Eyang Hasan Maulani, Nyai Lukman, Kiai Jafiyah, Kiai Abdul Kahir, Syekh Haji Muhammad Husen, Ki Malang Jiwa, Ki Narajaya, Ki Sarawati, Ki Legasara, Dalem Balidah, Prabu Gesan Ulun, Singadipati, Ratu Selawati, Guru Gantangan, Prabu Siliwangi. Berikut silsilah Eyang Hasan Maulani dari garis keturunan ayah. Eyang Hasan Maulani, Bagus Lukman, Kiai Syatar, Raden Kenda, Nyai Raden Lempek, Tumenggung Raden Jayadipura, Nyai Raden Siti Atiyah, Ratu Girilaya, Pangeran Dipati, Panembahan Ratu, Pangeran Wiradipati, Pangeran Pasarean, Sunan Gunung Jati. Eyang Hasan Maulani ikut berperan aktif dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Namun bentuk perlawanan Eyang Hasan Maulani tidak dalam bentuk fisik peperangan. Perjuangan Eyang Hasan Maulani lebih menitikberatkan pada kesadaran sosiologis rakyat untuk berdikari agar tidak tergantung pada kolonialis Belanda. Tentu saja, gerakan sosial seperti tersebut merupakan ancaman besar bagi Belanda dalam melanggengkan penguasaan wilayah. Bagi Belanda, kepatuhan rakyat harus dikendalikan sepenuhnya agar tunduk pada aturan yang dibuatnya. Eyang Hasan Maulani melalui tarekat Syatariah yang beliau ajarkan mampu menarik simpatik rakyat Lengkong dan menyebar luas ke Pulau Jawa. Sikap zuhud beliau yang hidup sederhana, bahkan diketahui bahwa Eyang Hasan Maulani tidak memiliki pakaian lebih dari 3 pasang. Jika melebihi 3 pasang, maka pakaian beliau akan diberikan kepada orang yang tak mampu. Tentu saja, ketokohan dan karisma Eyang Hasan Maulani yang disegani masyarakat adalah ancaman serius bagi Belanda. Belanda pun secara terorganisir melakukan pembunuhan karakter terhadap Eyang Hasan Maulani dengan menuduh sebagai penyebar ajaran sesat. Di masa perjuangannya, sekitar tahun 1196 sampai 1291 Hijriah, 1782 Hijriah, 1874 Masehi, pemerintah kolonial melalui tangan kanannya di Kabupaten Kuningan mengatur strategi melawan ajarannya dengan menyebarkan kabar bahwa ajaran Syatariah dari Hasan Maulani mengandung kesesatan dan tak sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan tuduhan tersebut, ia lantas dijadikan tawanan Belanda di wilayah Cirebon, Jawa Barat, hingga ke wilayah Manado, Sulawesi Utara. Konon hal itulah yang membuat ia dikenal juga sebagai Kiai Manado. Hasan Maulani sendiri meninggal pada tanggal 3 Mei tahun 1874, namun terdapat versi lain yang menyebut jika dia meninggal pada tanggal 29 April pada tahun yang sama. Ia dimakamkan di Kompleks Pemakaman Kiai Mojo, Ulawan, Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Sebelum wafat, beliau mengirimkan beberapa barang untuk dimakamkan di tanah kelahirannya di Lengkong, Kuningan, Jawa Barat, dengan maksud agar keturunannya tidak kesulitan untuk berziarah ke Sulawesi Utara.